Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar setia kami dimanapun berada. Back to again bersama Erich dan kembali dalam formasi 21:06 waktu Indonesia Barat. Kembali menyapa ruang dengar Anda dimanapun berada. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Gimana kabarnya di malam hari ini untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan dan juga tentunya diberikan kesempatan untuk mendengarkan talk show bersama Uin Syahada. Tepat pada tanggal 26 Maret 2025 atau Rabu malam. Tentunya untuk seluruh pendengar, terutama pendengar lama udah tahu lah kalau di Rabu malam ini pasti sudah ada program talk show yang tentunya sangat inspiratif untuk kita semua. Senang sekali bisa kembali menemani ruang dengar Anda bersama talkshow dosen Uin Syahada Kota Padang Sidimpuan yang hadir setiap Rabu malam pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat selama bulan puasa. Kalau di luar bulan puasa tentunya mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan membahas salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan yaitu turunnya indeks harga saham gabungan atau IHSG ya. Dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Bagi sebagian orang, pergerakan IHSG ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari ya. Tapi tahukah Anda bahwa indeks saham ini sebenarnya bisa mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan? Apakah turunnya IHSG ini hanya berdampak pada investor ataukah kita semua akan ikut merasakan efeknya? Apakah ini pertanda krisis ekonomi atau justru peluang bagi para pelaku pasar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita telah menghadirkan dua narasumber ahli, yaitu ada Dr. Utari Epi Cahyani MM, seorang akademisi sekaligus pakar di bidang ekonomi dan keuangan, tentunya sekaligus dosen di Uin Syahada Kota Padang Sidimpuan, serta salah satu mahasiswa Adik Sapitri Nasution ya, yang akan memberikan perspektif mendalam juga dengan bimbingan dari Ibu Dr. Utari Epi Cahyani ya, tentang dampak turunnya IHSG ini terhadap perekonomian sosial. Untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada yang ingin ikut berdiskusi atau bertanya langsung bisa menghubungi kami melalui WhatsApp interaktif di nomor 082299996105 atau bisa tinggalkan komentar di live streaming kami di Raw FM Padang Sidimpuan ya. Sebelum itu kita akan sapa dulu pendengar setia kami. Untuk narasumber kita dua orang di malam hari ini. Selamat malam Ibu. Kak, kabarnya gimana malam hari ini? Selamat malam, assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Masih dikejarkan ya walaupun belum puasa seperti malam hari ini. Ini udah kewajiban hawa-hawa. Enggak, ya memang kewajiban juga. Dan hawa-hawa lebarannya tuh udah deket ini. Ya, tercium ya kan. Iya. Semuanya gitu. Oke ya. Kalau gitu mungkin bisa juga disampaikan mau pertama dari Ibu Dr. Utari dulu atau dari Kak Ade, silahkan opening kira-kira. Oh iya, oke. Kalau kita topik malam ini adalah kita kan sempat melihat ya bagaimana indeks harga saham gabungan yang mengalami penurunan. Meskipun kalau dicek hari ini udah mulai naik lagi, tapi sempat terjadi sampai ada trading halt ya beberapa hari minggu yang lalu itu. Nah ini kan menyebabkan kekhawatiran bagi para investor. Kemudian ada komentar-komentar dari pengelola negara lah ya, ada presiden, kemudian ada menteri-menteri yang membuat ya kondisi kalau kita lihat itu di mungkin di berita itu sempat panas gitu ya, hot ya, menjadi hot news gitu kan. Kalau kita lihat news feed kita itu, kalau kita lihat itu aja yang masuk gitu kan. Nah, meskipun juga ya untungnya ada TikTok ya, meskipun ada tadi kegelisahan di IHSG, ada juga tetap ada velocity. Ini yang membuat mungkin di dunia real di dunia real itu nggak terlalu itu pening memikirkan IHSG. Mungkin para investor galau gitu, tapi gimana sih, apakah kegalauan itu sampai juga di Sidimpuan sini gitu kan? Itu kan yang menjadi PR ya gitu. Oke. Kalau tadi sempat disinggung juga, ini sebenarnya pengajarnya betul apa? IHSG kah atau IHSG biasa gimana? Oke. Iya. IHSG itu kan kepanjangan dari indeks harga saham gabungan. Nah, itu bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kita dipendekkannya
juga bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia aja. IHSG biasa. Bertolak belakang nih di latar belakang saya. Iya. Ya, kecuali nanti ketika Ah. kita bahas bagaimana dampaknya terhadap ekonomi, itu kita bahas GDP. Oke, itu GDP ya. itu ada namanya Gross Domestic Product. Oke, Gitu ya. oke. Dek, apa bahasa Indonesianya, Dek? Kalau GDP? Produk domestik. Produk domestik bruto. Kalau- Itu. Nah, makanya kalau kita bicara pertumbuhan dalam Iya. artian gitu nanti indikatornya adalah GDP, itu berarti in English. Kalau Iya, betul. kita ngomong bahasa Indonesia ya harusnya singkatannya bukan GDP lagi tapi PDB. Oke. Nah, gitu. Biar konsisten ya, Mas. Oke. Sering lah saya dengar dulu di BPS itu ya. Kelihatan ya bang ini ada Iya. IPS ya. Oke, mungkin kalau kita udah sempat singgung tadi ya ternyata ejanya IHSG itu, mungkin boleh Ibu terangkan dulu bahwa IHSG itu apa? Tadi cuma opening pemahaman saya. Silakan. Bu. Oke, IHSG itu kan sebuah indeks ya, indeks yang menunjukkan pergerakan rata-rata seluruh saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, itu. Nah, di Bursa Efek itu ada sekitar 954 perusahaan. Nah, harga-harga sahamnya diindekskan, kemudian itulah yang namanya indeks harga saham gabungan. Nah, gitu kan. Ketika misalnya tadi kenapa sih IHSG itu bisa naik bisa turun gitu ya. Nah, karena ada namanya bursa efek itu sama dengan pasar gitu ya. Ya kayak sama dengan Sangkumpal Bonang gitu ya, sama aja gitu, tapi yang dijual beda. Kalau di Sangkumpal Bonang itu ada baju lebaran. Ada apa lagi? Sayur, takjil gitu ya. Ada semua sembako gitu ya. Tapi kalau di bursa efek itu yang dijual adalah saham. Gitu. Perusahaan, kepemilikan perusahaan yang dijual gitu. Itu dia ya. Tadi kan kalau kita sudah berbicara tentang IHSG ini dijelaskan juga sama Ibu Utari ya. Nggak usah pakai embel depannya lagi ya. Iya. Biar lebih akrab gitu masalah lah. ya. Oke. Tapi kira-kira kalau konsep investasi saham itu kira-kira seperti apa sih? Oke. Kan, Iya. betul sekali. Saya sendiri pun masih kurang-kurang paham nih ya. Sebenarnya nggak paham sih. Jadi kan gini, kita cerita mulai dari tadi IHSG itu kenapa sih bisa naik turun gitu ya. Kalau banyak investor yang jual sahamnya, otomatis kan harga makin lama makin turun. Sama kayak di pasar juga gitu kan. Itu keseimbangan pasar lah kalau dalam ekonomi ya, keseimbangan pasar. Kalau banyak orang yang jual maka harga turun gitu kan. Nah, begitu juga di saham di bursa efek. Ketika banyak orang jual gitu kan, lebih banyak yang jual daripada yang beli, maka kan nurun harga-harganya menurun. Kemudian kalau itu terjadi di banyak saham gitu, otomatis indeksnya turun. Nah, itu yang menyebabkan indeks turun. Nah, ketika banyak yang beli, maka harga kan naik kan otomatis. Nah, maka kalau itu terjadi di banyak perusahaan, maka harga IHSG-nya akan naik gitu. Itu konsepnya. Nah, ketika kenapa sih turun? Maka orang berarti banyak yang jual. Nah, gini, sekarang kalau kita bicara investasi saham itu apa sih sebenarnya? Itu saham itu. Keywordnya di situ nih. Saham itu kita itu sebenarnya sedang kalau kita misalnya investasi saham ya, kita beli saham nih, kita beli saham BRI. BBRI kodenya itu kalau dalam bursa kan atau BSI. Nah, dalam bursa itu kodenya BRIS, BRIS gitu ya. Nah, kalau kita beli itu, maka kita beli kepemilikan, kita beli perusahaannya gitu, gitu ya. Kita membeli perusahaan dengan cara patungan. Kenapa? Karena kan kita beli sebagian, enggak semuanya BRI kita beli, gitu kan enggak. Kita beli sebagian. Nah, saham itu dijual dalam lot satuannya. Nah, satu lot berapa lembar? 100. Dulu memang 500 pernah dulu tuh sebelum investasi saham itu masih yang dimiliki oleh investasinya orang kaya saja. Kalau sekarang kan sebenarnya investasi saham tuh sudah semua kalangan karena lebih murah. Karena karena kan bisa tidak harus 500 lembar gitu kan. Kita bisa beli satu lot saja atau 100 lembar gitu ya. Nah, kita beli kepemilikan, kita beli perusahaannya. Ya, kita beli perusahaan. Kalau kita membeli saham perusahaan saat ini, yang kita beli adalah prospek perusahaan tersebut. Jadi kita membeli sekarang, kita berarti punya
menganggap bahwa masa depan itu kinerja perusahaan ini akan bagus gitu ya. Misalnya, saya beli perusahaan BRI gitu, beli saham BRI karena melihat di kampung-kampung tuh yang ada BRI gitu. Iya betul. Paling rame memang. Paling rame gitu ya. Di ada rumahnya mana? Di Persalakan. Persalakan apa? Ada nggak Briling? Ada banyak. Briling aja. Nah, dengan adanya itu maka kita bisa melihat, berarti prospektif nih BRI gitu. Maka kita beli saham BRI. Seperti itu gitu. Konsep investasi itu sebenarnya seperti itu, kita beli perusahaannya dengan harapan kita membeli perusahaan ini makin lama makin bagus. Kalau makin bagus nanti kita dapat untung. Nah, keuntungan dari investasi saham bisa dari dua. Yang pertama capital gain, yang kedua adalah dividen ya. Nah, capital gain itu konsepnya gini, kita beli di harga yang lebih murah dengan harapan tadi kan perusahaan makin bagus kan. Nah, kalau makin bagus nilainya makin tinggi, harganya makin mahal, kita bisa jual nanti di harga yang lebih mahal. Selisih dari harga beli dan harga jual itulah yang disebut capital gain ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dividen. Nah, ini yang biasanya impian sebenarnya ya. Karena dividen ini konsepnya kayak semacam bagi hasilnya gitu loh. Nilai saham kita tetap segitu, tapi kita kayak dibagi, perusahaan bisa untung sekian gitu ya. Misalnya untungnya sekian, maka keuntungan ini sebagian dibagikan oleh ke pemegang saham. Kita investor tuh namanya pemegang saham. Mau gitu. kecil besarnya. Mau kecil mau besar itu sama. Nah, nanti kalau kita bicara kenapa sih HSG kemarin itu kan turun kan sempat. Kenapa hari ini itu naik? Itu kenapa? Adik baca berita nggak? Kira-kira baca. apa itu? Kira-kira yang menyebabkan? Itu kan dia pas hari ini gitu kan, dia naiknya itu sebesar apa tadi sempat baca sih dia 3,32%. Tapi barusan tadi saya lihat sebelum jam 9 itu naik dia jadi 3,80%. Jadi ditutup itu 3,8% ya hari ini. Apa sih kira-kira yang menyebabkan itu? Salah satunya adalah adanya perusahaan-perusahaan yang mengadakan RUPS. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Jadi semua pemegang saham mau pemegang sahamnya cuma satu lot itu boleh hadir gitu kan. Nah, diundang rapat. Nah, yang mengadakan rapat itu yang kemarin itu ada BRI, kemudian BCA, kemudian ada Bank Mandiri. Itu perusahaan-perusahaan besar, kayak bank-bank besar itu mengadakan rapat umum dan bagi-bagi dividen, bagi-bagi tadi. Jadi bagi-bagi penghasilan gitu loh, bagi hasilnya tuh dibagi-bagi gitu. Nah, tadi dividen itu ibaratnya kan bagi hasil ya. Kalau kita investasi di, aku ternak ayam nih, ada tetangga kita ternak ayam kan gitu. Kayaknya ayam ini si peternak ini bagus nih mengelola ayamnya, maka saya ngasih modal nih ke peternak gitu. Nah, itu investasi saham, seperti saham gitu lah kan gitu. Investasi dengan harapan nanti kita dibagi uangnya tetap balik, bukan tetap balik, tapi kita punya kepemilikan dari peternakan itu. Kamu nanti punya saham sekian, maka ada nih uangmu di peternakan ini. Kalau ternak saya makin besar, maka uangmu juga makin besar karena kan dibagi dividen tadi gitu kan. Nah, seperti itu ibaratnya konsep sederhananya gitu. Nah, tapi kan ini perusahaan ya gitu. Tentu lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi gitu. Mungkin kita beralih ke adik mungkin satu tanggapan dulu mungkin boleh disambut juga sama Ibu Utari nanti ya. Itu kalau kita berbicara tentang investasi tadi itu berarti ada kita memberikan bayaran apalah saham tadi ya dibeli saham. Gitu. Itu kan nanti kalau misalnya ada keuntungan dari profit dari perusahaan ini, karena kita dapat tuh. Ini sebenarnya sering dikaitkan juga ya sama orang-orang di media sosial, sering banget ya katanya investasi itu sama dengan judi gitu. Dan investasi ini sering banget. Saya bingung juga nih, punya duit investasi enggak ya? Atau depo aja? Jangan dong, bahaya. Tapi kira-kira apakah memang sama atau enggak, atau ada perbedaan kira-kira seperti apa penjelasannya kan? Jadi kan terima kasih ya Bang. Jadi kan sebenarnya kan investasi itu bisa kita lihat bahwasanya itu adalah menjadi jaminan kita untuk masa depan kita untuk beberapa tahun ke depan seperti itu ya. Nah, jadi kalau menurut
saya sendiri gitu ya. Di Islam itu kan kita itu harus gimana ya? Harus menyisihkan harta kita sebagian itu untuk masa depan gitu. Jangan dapat segini langsung habis gitu kan. Jadi kalau untuk judi itu kan di dalam Islam itu kan dilarang gitu loh. Betul. Tetapi kebanyakan sekarang itu kenapa bisa disandingkan antara investasi dengan judi itu adalah itu tergantung diri kita sendiri. Banyak nih waktu dia pas murah-murahnya nih harga saham dia bakalan membeli. Jadi ditimbunnya lah saham ini. Terus nanti datanglah beberapa isu dari dia sendiri gitu kan. Nanti ini bakalan rame loh yang bakalan naik loh gitu loh harga sahamnya gitu. Jadi otomatis kan dia nimbun dulu nih, terus nanti dia memberikan ketidakpastian. Jadi itu kalau di dalam Islam dinamakan goror, ketidakpastian gitu kan. Makanya itu tergantung kita sendiri seperti itu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Oke. Nambahin Bu tadi. Iya, jadi kan tadi seperti yang membuat investasi saham sebenarnya nggak cuma saham aja yang bisa dijudikan. Kita nonton bola itu bisa dijudikan. Ya kan? Depan kita sepeda motor ini belok ke kanan atau ke kiri itu bisa dijudikan gitu ya. Jadi semua hal itu bisa dijudikan gitu ya. Kalau kita mau menganggap bahwa ada konsep goror atau ketidakpastian dalam investasi saham. Ya betul, memang ada ketidakpastian. Tetapi kita itu investasi itu perlu ilmu, ya kan? Nah, kita nggak bisa tuh investasi, apalagi saham ya, tanpa ilmu. Karena gini, yang namanya investasi itu berbarengan antara return dan risk. Return itu, tahu kan? Ini Bang Nanda ini kan. Apa jurusannya Bang? Bahasa Inggris ya? Bukan. Oh bukan. Saya orang ini pertanian. Oh orang pertanian. Oh ya saya dulu pertanian juga tapi udah hijrah ke ekonomi. Di lapangan begini. Ekonomi pertanian juga sebenarnya. Jadi SP sebenarnya saya SP. Tapi karena SP kok belajar ekonomi ya saya ekonomi pertanian. Jadi enggak pertaniannya sedikit gitu. ke sawah tuh hanya kapas praktikum aja gitu karena sebenarnya kayak gitulah. Jadi ketika semua bisa dijudikan. Nah, begitu juga investasi. Return dan risk itu berbarengan. Kalau kita bicara investasi yang sebenarnya ya, investasi itu ada yang legal, ada yang ilegal. Oke, berarti ada yang ilegal. Ada banyak sekali. Nah, salah satu investasi yang legal adalah saham, reksadana, kemudian ada obligasi. Itu investasi yang legal. Artinya ada regulasinya, diatur oleh pemerintah. Nah, ada juga investasi yang tidak diatur, ya memang dia itu bodong gitu. Gitu, skema Ponzi, kemudian yang semua investasi tadi saya bilang itu berbarengan ya antara risiko dan risk. Kalau investasi return dan risk gitu ya. Kalau risiko tinggi, maka potensi return-nya juga akan tinggi. Risiko besar, maka potensi keuntungannya akan besar. Contohnya di apa? Saham. Saham itu punya potensi besar. Contohnya saham BCA tuh sering nih kita lihat di media sosial tuh ada orang cerita bahwa tahun 95 dia beli saham BCA itu harganya masih murah sekali. Sekarang dijual itu udah naik berkali-kali lipat jauhnya. Artinya itu sudah tidak 100% lagi itu peningkatannya. Nah seperti itu kan keuntungannya besar sekali. Tapi apakah ada yang menjamin ketika misalnya 98 ada krisis? Kemudian BCA itu juga kena gitu kan, kena gonjang-ganjing juga gitu. Apakah dia bisa bisa meneropong bahwa ketika saat ini BCA itu akan harganya sebesar ini, peningkatannya sangat jauh gitu kan? Enggak. Nah, risiko itulah yang besar juga gitu loh. Selain potensi keuntungannya besar, tapi potensi risikonya juga besar. Bisa jadi perusahaannya tutup. Kalau banknya itu misalnya Bank Senturi gitu lah, atau apa bank yang sudah tidak ada lagi gitu misalnya kan. Atau kalau yang sekarang ini, atau kalau perusahaannya itu Sritex gitu yang sekarang itu pilot itu kemarin kan. Nah, itu
itu kan perusahaannya tutup. Apakah pemegang saham itu bisa komplain? Ya nggak bisa. Kan yang dibeli itu perusahaannya. Kalau perusahaannya tidak ada lagi, maka ya sudah, tidak ada. Nah, itu risiko terburuk dari investasi saham adalah perusahaannya bangkrut tadi, pailit ya. Nah, karena investasi saham itu ketika perusahaan pailit, dia tidak dibalikkan. Karena dia adalah pemilik ya, kepemilikan. Tapi kalau misalnya utang, ya obligasi tadi, surat utang ya, ketika misalnya pailit ya, dia termasuk yang duluan dibayar karena dia utang gitu. Meskipun nanti ada juga yang utang nggak dibayar karena udah nggak sanggup lagi, asetnya dijual kurang dan sebagainya. Nah, potensi kerugiannya besar dan potensi keuntungannya besar. Itulah investasi saham gitu. Jadi investasi saham tuh nggak semua orang gitu, memang betul. Dan memang kalau kata presiden ya kalau pangan aman ya negara aman. Ya tidak ini nanti mungkin kaitannya dengan ekonomi ya, ekonomi makro gitu ya kan. Ya nggak seperti itu juga, terlalu simplify kalau seperti itu. Tidak sesederhana itu karena kaitannya ketika misalnya tadi IHSG turun terus, artinya kan ini banyak investor yang biasanya ini investor asing ya. Investor asing tuh kan mereka punya uang nih banyak kan. Nah, bentuknya investor asing tuh bukan orang adik atau saya tuh enggak. Ini kan kita investor individual atau disebutnya investor retail. Berapa sih investor retail di Indonesia, Dek? Berapa tuh kemarin nyatut? Berapa juta? Yang tahun berapa itu? Tahun ini awal tahun ini. Awal tahun ini di 15 juta ya kira-kira ya. 15 juta, 16 ya, 15 juta, 16 cuma segitu loh. Bandingkan dengan Cina. Cina itu kenapa sih salah satunya memang dia dulu komunis ya. Komunis itu kan makan sama-sama makan. Tapi sekarang ketika dia sudah mulai perekonomiannya terlepas dari komunis, perekonomiannya nggak komunis lagi, perekonomiannya mereka kapitalis meskipun negaranya menganut komunis ya. Nah, investor saham di Cina itu jumlahnya ada 200 juta, artinya 14% dari penduduk Cina itu investasi saham. Hampir setara ya dengan penduduk Indonesia. Betul ya, itu dia. 200 juta jumlah investornya gitu. Nah, kalau kita kan masih jauh gitu. Jauh banget gitu. Nah, itu pun ketika investasi dianggap judi tadi, orang kan makin itulah dibilang investasi saham itu kan judi. Untuk apa? Mungkin ada dan teman-teman yang belum tercerahkan juga menganggap itu. Padahal yang lebih parah dari itu adalah investasi bodong. Bang Nanda tahu nggak apa ciri-ciri investasi bodong? Kurang tahu. Kurang tahu ya, mungkin sering nih. Jadi ketika Bang Nanda ditawari nih, ayo invest, ada nih bisnis nih sama-sama, misalnya bisnis emas lah, tanam inilah tambang apalah macam kan itu kan. Ini dipastikanlah keuntungannya sebulan nanti dapat. Kau masukkan 1 juta nanti sebulan dapat 1.500.000. Udah pasti itu bodong. Karena yang namanya investasi tidak ada yang memastikan returnnya berapa. Ya. Ketika ada potensi return, pasti ada potensi kerugian. Itu di semua investasi. Termasuk investasi yang paling risiko rendah, termasuk obligasi. Obligasi itu kan surat utang. Kalau surat utang yang kita beli adalah surat utang negara, itu kan nggak akan nggak akan rugi kecuali negaranya tutup. Baru kita rugi, udah bubar kan. Gitu. Negaranya tutup cukup ya, nggak bisa. Itu kan itu risiko terbesar. Nah, maka kan itu ya selagi masih ada negara maka kan tetap ada risiko yang serendah mungkin pun gitu ya. Jadi ketika ini nggak ada risiko, pasti nanti uangmu balik sebulan itu 1 juta jadi 1,5 juta. Udah pasti itu Bang Nanda pasti investasi bodong. Nggak ada, karena tidak ada yang bisa memastikan return dari investasi. Yang ada adalah potensi return.
Tapi kalau sudah dipastikan sebulan bisa dapat ini, 1 tahun nanti memang biasanya investasi bodong itu berbasis testimoni. Kayaknya udah nangkap nih kemarin. Iya. Sudah pernah dengar nih. Iya, testimoni si ini udah dapat nih beli mobil Pajero katanya. Habis investasi gitu kan. Jadi kan rumah 1,5. Iya. Rumah 1,5. Nah, itu kaitannya gitu kan dengan judi tadi gitu. Oke, itu dia ya. Lagi karena memang informasi juga mendekati pukul 21:31 waktu Indonesia Barat. Kita akan jeda sesaat dulu ya, walaupun ini sudah malam, sudah bisa minum, tetap tenggorokan bisa serak juga ya. Nanti kita akan sambung lagi dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi tentunya untuk seluruh pendengar setia kami. Jangan lupa terus saksikan hingga mendekati informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Ya, masih di kawasan Jenderal Sudirman 105 FM, tentunya masih bersama Ercina Anda dalam informasi pukul 21:35 ya. Tadi kita udah seru banget ya membahas saham, membahas hal-hal yang perekonomian banget ya. Oke, tapi kali ini kita akan tanyakan lagi untuk kedua narasumber kita ya. Tadi sekarang mungkin kita akan lebih singgung juga mengenai dampak perekonomian di Indonesia tentunya. Sebenarnya nih Bu Tari ya, sebenarnya banyak orang awam itu yang berpikir, salah satunya saya yang kayaknya bahwa IHSG itu hanya berdampak pada investor saham tadi ya, yang dijelaskan ya. Bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap masyarakat umum? Nah, apakah misalnya termasuk UMKM dan dunia kerja, ya kan misalnya apakah berpengaruh juga, misalnya contohnya banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang udah big gitu ya, udah besar gitu, big company gitu, sempat mengalami PHK massal dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya ada hubungannya atau seperti apa? Boleh dijelaskan juga Bu kira-kira? Oke, jadi kita kembali lagi ke IHSG nih, karena IHSG itu kan mencerminkan dari harga saham-saham di perusahaan yang diperjualbelikan. Nah, ketika IHSG turun, maka kapitalisasi pasar itu turun juga gitu. Artinya nilai-nilai perusahaan itu makin lama makin turun gitu ya. Oke, kalau dalam kondisi normal yang mencapai waktu itu puncaknya, market capitalization atau kapitalisasi pasar di IHSG itu bisa mencapai 13.000 triliun ya. Nah, ketika udah IHSG turun ini, kemarin sempat sampai cuma 10.000 triliun gitu loh. Kan turunnya banyak ya. Kue tadi yang diperjualbelikan itu kan jadi makin sedikit gitu kan. Nah, ketika itu mengindikasikan bahwa ada aliran modal keluar. Artinya investor-investor besar, investor asing itu menarik uangnya dari bursa Indonesia. Bisa mereka pindahkan ke negara lain atau ya cukup dijual dulu aja gitu. Nah ini kan ketika berlangsung lama dan besar uang yang ditarik tadi, maka ini akan juga ada kaitannya dengan nilai tukar tadi. Nah, nilai tukar rupiah. Kenapa sih kalau kita lihat nilai tukar tuh sekarang jadi melemah gitu ya. Nah, kalau nilai tukar makin misalnya $1 dari 16.000 ke 17.000 itu nilai tukarnya melemah namanya, Bang. Ya, kalau nilai tukar dari 15.000 ke 14.000 itu nilai tukarnya menguat, rupiah menguat gitu ya. Kalau makin mahal itu makanya rupiah melemah gitu kan. Nah, ini kan kita tengok sehari ini udah ditutup 16.590 gitu kan. Sempat nggak sampai 16.000, 15.000 sekian gitu kan sebelum tahun-tahun ini belakangan. Nah, jika nilai tukarnya melemah, maka perusahaan itu bisa jadi punya potensi gagal bayar. Kenapa? Karena beberapa perusahaan itu punya utang dalam bentuk US dollar. Betul. Nah, otomatis kalau utangnya bentuk US dollar itu kan dikembalikan dalam dolar juga. Kalau dolarnya mahal, maka kan makin banyak utangnya gitu. Ya. Kemudian ketika nggak sanggup bayar utang karena utangnya makin banyak, karena kursnya tadi makin mahal gitu ya. Nah, maka kalau nggak bisa bayar utang, apa yang terjadi? Perusahaannya kan bisa punya potensi gagal bayar gitu, gagal bayar terhadap utangnya. Potensi kebangkrutan ada. Nah, kalau udah bangkrut ada potensi juga apa? PHK. Nah, kalau banyak perusahaan yang melakukan PHK bisa jadi chaos kayak 98, tapi mudah-mudahan tidak sampai seperti itu gitu ya.
Karena kondisi ekonomi fundamental kita, perekonomian kita itu jauh dibandingkan 98. Cadangan devisanya juga lebih besar. Penurunan depresiasi rupiah tadi, pelemahan rupiahnya itu tidak sampai 2 kali. Kalau dulu kan sampai 6 kali lipat. Nggak sampai kayak ya sekarang itu yang mencapai penurunan nilai tukar yang sampai besar itu Turki. Turki tuh penurunannya sampai 4 kali lipat gitu. Wow. Ya, jadi harga lira tuh murah banget gitu. Murah ya. Iya, dolar kalau kita punya lira berapa itu ditukar dolar itu akan mahal dolarnya gitu, lebih murah, jauh lebih murah dari Indonesia gitu kan. Nah, jadi kita nggak sampai sejauh itu. Jadi ada warning, tapi kita nggak sampai ya ini kan kadang kalau kita lihat berita, ini mendekati 98 ya nggak juga gitu, karena kondisinya berbeda gitu ya, nggak juga. Tapi apakah ini menjadi IHSG tuh turun nggak ada masalah, yang penting pangan aman, nggak juga gitu, karena ini IHSG ini kan indikator bahwa tadi kalau perusahaannya sehat maka kan bisa bayar karyawannya, tidak ada PHK, perekonomian berputar. Karena yang di perusahaan yang dijual di bursa efek itu perusahaannya ada, dia produksi barang, produksi jasa juga. Gitu ya, bukan monopoli itu, bukan perusahaan di monopoli, enggak, games monopoli itu kan, enggak, tapi memang ada perusahaannya. BRI itu ada nggak perusahaannya? Ada. Kemudian Unilever ada nggak perusahaannya? Ada. Mayora ada nggak perusahaannya? Itu makan kita Roma kelapa gitu kan, iya kan? Seperti itu. Jadi yang ketika perusahaan itu turun tadi harganya, gitu kan, dan masif banyak perusahaan yang turun yang menyebabkan IHSG tadi melemah, kemudian nilai tukarnya juga ikut melemah. Kalau perusahaan ini punya utang dalam bentuk US dollar, mereka akan kesulitan membayar utang. Kalau kesulitan membayar utang, efisiensi yang ada. Begitu. Please. Ya, efisiensi yang ada, karena untuk menambah utang itu salah satu, kalau saran saya ya. Jadi negara itu kalau bisa ya kurangi utangnya gitu ya. Meskipun utang yang paling banyak itu kan utang ke masyarakat kan, dalam bentuk SBN atau obligasi negara gitu, tapi tetap aja kan itu mengkhawatirkan gitu ya kalau proporsinya terlalu banyak. Kalau memang kita lihat proporsi memang masih jauh lah dibandingkan Amerika. Tapi sebenarnya indikator perusahaan negara beda dengan sebenarnya hampir sama dengan manusia ya, orang ya, individu. Individu itu sama dengan negara. Kalau negara itu makin bagus ya, makin banyak nggak yang mau ngasih utang? Banyak nggak? Kira-kira? Banyak. Kalau negaranya nggak bagus, orang mau ngutangin nggak? Enggak. Gitu lah. Sama dengan manusia, kita sebagai individu. Kalau orang ini di BI checking itu kan, nggak ada pernah nunggak segala macam, itu kan berarti bagus kan? Trade record utangnya tuh bagus. Nah, ketika mau minjam lagi, itu bank itu akan lebih mudah. Tapi kalau sempat satu kali nunggak atau utangnya itu nggak cuma di satu tempat gitu, itu track recordnya buruk gitu. Nah, itu ketika bank mau minjemin lagi itu nggak akan mau dipinjemin. Ini udah terlalu banyak utangnya atau pernah nunggak di sini ya. Artinya record data-data tadi, indikator negara yang kondisinya nggak bagus dan sebagainya, itu sama dengan kita manusia gitu. Semakin nggak bagus ya makin nggak mau ngutangin gitu. Makanya ketika kita lihat ya, yang utangnya banyak tuh kayak Amerika tuh utangnya banyak. Jadi kita dibandingkan di GDP-nya ya gitu kan. Nah, kita tuh sebenarnya masih dalam proporsi, tapi kan yang namanya utang banyak itu ya waspada lah ya, karena harus dibayar. Namanya utang kan harus dibayar gitu. Jadi meskipun utang banyak itu masih dalam koridor yang masuk batas aman, tapi ya kita kalau bisa kurangi. Karena kalau kita baca di berita itu kan, target pajak pemasukan negara itu kan salah satu terbesar dari pajak. Target pajak itu nggak terpenuhi. Februari aja itu 30% loh yang nggak tercapainya gitu.
30% kurangnya gitu kan. Nah, ini kan berarti gawat gitu. Makanya negara itu selalu menggaung-gaungkan efisiensi di mana-mana gitu kan. Nah, salah satunya karena itu gitu. Nah, tadi ketika ada PHK massal bisa terjadi chaos gitu ya. Ya, tadi tapi mudah-mudahan nggak sampai sampai sana gitu. Oke. Ibu Tari boleh ditanggapi juga sama Kak Ade ya, kalau ingin menambahkan juga. Sebenarnya sebenarnya udah disinggung juga ya, tadi udah jelas banget sebenarnya ini jika IHSG ini terus menurun ya, terus-terusan gitu ya. Sebenarnya apakah ini bisa berujung pada resesi ekonomi di Indonesia, dan sebenarnya sektor yang paling rentan terhadap dampak turunnya IHSG itu apa ya? Apakah sebenarnya dari industri keuangan atau dari properti, atau justru sektor real seperti pertanian atau manufaktur, kira-kira seperti itu? Oke. Nah, jadi yang paling mudah gitu ya, yang paling mudah contohnya kena dampak itu sebenarnya itu di keuangan. Kan gini, karena kalau kita lihat kapitalisasi pasar yang besar itu di perbankan, ya. Industri perbankan tuh kapitalisasi besar, BCA, BRI, Bank Mandiri dan sebagainya itu kapitalisasi besar. Jadi kuenya tuh besar di bursa gitu ya. Nah, ketika ini kondisi negara itu sebenarnya ngaruh juga ke tadi. Karena apa tadi? Ketika orang investasi itu memikirkan prospek kan. Ketika negara itu penuh ketidakpastian, kira-kira investor tuh bakal investasi atau narik uangnya? Narik dulu deh. Iya, kayaknya narik dulu deh. Ketika misalnya ada pemerintah mengeluarkan kebijakan, BRI harus menghapus utang UMKM. Kira-kira kita sebagai investor gimana? Juallah sahamnya. Karena gini, sanggup nggak ya BRI ini menghapus utang-utang gitu, gitu kan misalnya kan. Akhirnya kan banyak yang dijual. Banyak yang dijual kan otomatis turun sahamnya, harganya. Nah, itulah yang membuat Tapi kalau kita lihat perbankan di Indonesia itu dikelola dengan baik, makanya untungnya banyak gitu. Untungnya tuh banyak banget gitu loh. Sampai kalau kita lihat mungkin tadi rapat umum pemegang saham itu kita bikin ngiler tuh ya, lihat gaji direksi dan komisarisnya gitu kan, nggak terhitung kita gitu kan. Nah, itu membayar mereka aja sanggup gitu loh. Jadi kan sebenarnya untungnya banyak kan gitu lah, bagi-bagi dividen banyak. Nah, jadi kalau melihat dividen yang dibagikan itu indikasi baik bahwa mereka bagi dividen itu berarti tetap untung meskipun ada isu untuk menghapuskan utang tadi gitu dan sebagainya. Nah, itu kan jadi salah satu info-info yang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi, meskipun tadi baru sifatnya baru informasi aja gitu ya, yang isu itu bisa mempengaruhi pergerakan harga gitu. Karena investor tuh melihat apa tadi, prospek. Kalau prospeknya nggak bagus ya udahlah jual aja gitu. Maka ketika misalnya Bang Nanda punya saham BRI gitu ya, kok BRI ku harganya sahamnya turun gitu, berarti ada investor yang jual banyak-banyak gitu, makanya turun gitu kan. Kalau naik, ini banyak yang beli berarti gitu. Nah, itu konsepnya gitu. Sama kayak harga cabai, banyak yang beli, naik harga gitu kan. Gitu. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita mungkin karena yang tadi Ibu Utari juga sempat singgung mengenai pemerintah ya, tipis-tipis gitu ya. Kita coba bahas juga nih dari segi government ini ya kan. Sebenarnya apakah turunnya IHSG ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah belum efektif dalam menjaga kestabilan pasar keuangan, atau kira-kira apakah kebijakan moneter dari Bank Indonesia mungkin seperti penyesuaian suku bunga menjadi salah satu ya solusi untuk mengangkat kembali IHSG ini? Kira-kira seperti apa, Bu? Silakan. Oke, jadi sebenarnya instrumen kan ada, kalau negara itu ada instrumen fiskal dan moneter. Nah, kalau moneter itu yang mengendalikan Bank Indonesia. Nah, melalui peningkatan dan penurunan suku bunga. Nah, kalau kondisi seperti ini sebenarnya serba salah. Kalau mau ekonomi berputar, maka sebenarnya kan suku bunga diturunkan.
Nah kalau suku bunga diturunkan, investor luar asing itu nggak mau ya. invest di dalam gitu loh. Jadi serba salah gitu. Ya. Kalau mau dinaikkan, kondisi sektor real kita, perusahaan-perusahaan kita kalau bunganya tinggi kira-kira gimana? Sanggup nggak bayar utang? Menjerit juga gitu. Jadi instrumen moneter yang berupa suku bunga itu harus hati-hati BI ini. Karena apa? Kita mau yang mana dulu nih? Kalau mau melindungi sektor real ya kita nggak bisa naikkan suku bunga gitu ya. Dalam kondisi, tapi sebenarnya itu ada hitung-hitungannya gitu. Sampai sejauh mana kenaikan atau penurunan yang memang pas itu ada risetnya sebenarnya, dihitung tuh sama orang-orang BI gitu. Jadi ya kalau dari sisi BI, BI itu perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan peningkatan atau penurunan. Karena ketika diturunkan sektor real atau perusahaan-perusahaan bisa bayar utang, tapi kondisi iklim investasi itu menjadi tidak menarik bagi investor asing. Ingat, investor asing tuh duitnya banyak. Duitnya banyak. Gitu. Ketika mereka cabut dari Indonesia tuh kerasa gitu ya. Nah itu dari sisi BI. Nah, kalau dari sisi kebijakan pemerintah yang diambil itu ya bisa jadi tadi kurang-kurangilah dulu utangnya, terbitkan SBN itu dikurang, jangan terlalu SBN itu sebulan 2 kali misalnya kan sempat kan kemarin itu SBN sebulan 2 kali atau ya ini sebulan sekali atau apa, dikurangi lah kan ya untuk fokusnya untuk bayar utang dulu gitu ya gitu. Oke, mungkin terakhir sebelum kita jeda satu lagi nanti masuk ke closing statement ya. Sebenarnya di tengah penurunan IHSG ini, apakah ini menurut Ibu ya kira-kira bisa nggak ini kembali dalam waktu yang singkat gitu ya, atau mungkin memerlukan suatu effort lebih lah, mau dari pemerintah, mau dari masyarakat, mau dari investor dan lain sebagainya. Kita seperti yang belum kita jeda, silakan. Oke, jadi sebenarnya tadi ketika masih kalau kita perhatikan, investor itu memperhatikan info-info atau komentar pejabat publik. Ya kan, info-info itu tuh diperhatikan. Jadi kadang kan ketika infonya itu masih ceplas-ceplos gitu ya, kan sering banget tuh pejabat publik tuh memberikan info tuh kayak ada teror terhadap salah satu media gitu, ya udah dimas aja gitu kan. Nah itu kan sebenarnya itu yang tidak empatik gitu terhadap masyarakat gitu. Nah itu yang ketika kondisi itu kan yang menyebabkan investor nggak yakin gitu. Nah kalau misalnya masih banyak yang seperti itu, saya yakin beberapa tahun ke depan itu reboundnya akan nggak secepat itu gitu. Kecuali memang pemerintah itu memperhatikan tadi bagaimana komunikasi ke publik gitu ya, kebijakan itu ini kan sekarang itu kan lebih, kalau kita perhatikan kebijakan itu lebih banyak yang coba-coba gitu. Bukan coba-coba, maksudnya gini, lempar kebijakan kemudian nanti kalau viral orang banyak protes di counter dengan gitu. Nah itu kan sebenarnya baru diperbaiki gitu kan. Nah sebenarnya bukan berarti program pemerintah tuh nggak bagus, enggak. Termasuk makan bergizi gratis tuh bagus, karena kan dia problem masyarakat Indonesia itu kan karena tidak produktif, itu salah satunya adalah karena stunting gitu ya. Dari sisi olahraga pun nggak menang-menang gitu ya, bisa jadi karena kurang gizi kita itu kan gitu ya. Kita nggak tinggi-tinggi itu bisa jadi karena stunting gitu ya. Jadi diperbaiki akar masalahnya. Tapi masalahnya adalah kalau kita melihat negara maju, mereka memperbaiki stunting dengan ada program makan bergizi gratis, uangnya ada. Nah, masalahnya kita itu uangnya terbatas, penerimaan pajak tidak tercapai, maka tadi kita perlu efisiensi. Ketika efisiensi, maka yang dikorbankan adalah termasuk pendidikan. Gitu. Meskipun MBG itu adalah untuk kependidikan juga gitu ya, tapi itu sebenarnya tidak bisa mengorbankan, harus ada proporsi sebenarnya. Kalau saya ya boleh MBG tapi tidak semasif itu gitu kan, tidak semasif itu, kita pilih-pilih lah, harus tepat sasaran. Nah kemudian tetap jalan tapi ya tidak perlu semasif itu. Nah anggaran pendidikan kayak misalnya kami lah di perguruan tinggi itu kan biasanya ada
anggaran riset, anggaran pengabdian, itu kan semua ya kena efisiensi gitu. Nah itu kan sebenarnya mengganggu produktivitas, mengganggu kualitas pendidikan, menurunkan kualitas. Harusnya misalnya adik ini setiap tahun itu bisa mengikuti conference atau presentasi paper secara internasional gitu. Ada nggak tahun ini? Bisa jadi kena efisiensi karena nggak ada dananya gitu. Ya, jadi dampaknya tuh nggak sesederhana itu karena ke kita juga gitu loh. Bukan hanya investor tadi yang investor saham, tapi juga pekerja. Yang mana pekerja itu bekerja di BRI, di perusahaan yang dijual tadi sahamnya gitu ya. Gitu. Dan kalau kita akan jeda 1 atau 2 menit ke depan ya, jadi tetap saksikan karena nanti akan kita tanyakan satu pertanyaan akhir sekaligus closing statement dari kedua narasumber kita di malam hari ini. Stay tune terus Henry 105 FM Your Lifestyle. Ya, kembali lagi dari masih di Jenderal Sudirman tentunya nomor 219. Lagi dan lagi informasi sudah hampir ya mendekati pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kali ini Arjuna akan tanyakan satu pertanyaan yang sangat krusial, tadi sempat disinggung juga, sekaligus nanti closing statement juga dari Ibu Tara dan juga Kak Ade ya. Silakan tanggapi Bu langsung aja ya. Selain IHSG yang turun, sebenarnya rupiah juga terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Kita tahu kalau dolar AS ini menjadi kiblat ya semua mata uang untuk saat ini. Sempat kemarin ada isunya juga ini pengalihan arah. Apakah ada hubungannya ya langsung antara turunnya IHSG ini dan melemahnya rupiah? Boleh dijelaskan lagi satu kali lagi Bu, dan sekaligus closing statement-nya kira-kira seperti apa masing-masing ya 2 menit ya. Oke. Jadi kan tadi mungkin sudah saya singgung sebentar ya. Jadi ketika IHSG turun, kapitalisasi pasar turun, kemudian uang itu keluar gitu. Uang besar investor itu keluar dari Indonesia, dari market Indonesia lah. Nah, jika berlangsung besar dan lama gitu uang yang keluar tadi, maka nilai tukar juga akan melemah. Nilai tukar yang melemah itu membuat perusahaan yang punya utang dalam bentuk dolar, itu yang punya utang dolar tuh nggak sedikit. Jadi banyak perusahaan-perusahaan swasta gitu kan yang punya utang dolar itu bisa gagal bayar, punya potensi gagal bayar. Nah kalau gagal bayar, bangkrut, itu bisa menyebabkan PHK. Nah kalau PHK udah susah lah kita gitu kan. Nah seperti itu. Maka nah sebenarnya inflasi itu ada baiknya karena inflasi itu mendorong pertumbuhan gitu ya. Cuma dalam kondisi sekarang inflasi itu juga makin berat kalau inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga akibat nilai tukar yang harga barang impor tadi gitu, akibat nilai tukar yang melemah gitu ya. Nah itu serba salah juga gitu kan, karena apa, ketika misalnya tadi nilai tukar melemah, kemudian nggak bisa bayar utang gitu ya. BI ini kan mekanisme gini, BI ketika rupiah melemah itu BI ngelepas dolarnya kan, rupiah stabil lagi. Nah sampai sejauh mana, karena kan melepas dolar yang dipegang BI ini kan bisa juga BI kan juga harus rebound nanti, harus mengembalikan lagi, recovery terhadap itu gitu kan. Jadi itu memang antara sektor moneter dan sektor real itu harus berbarengan gitu ya. Jadi bukan berarti ketika ya investasi saham ya saham aja, karena tidak, yang dijual di saham itu juga perusahaan yang bergerak di sektor real, yang ada bisnisnya di sektor real, yang punya karyawan ya, yang dia juga perlu penghasilan, yang dia juga bayar pajak. Nah gitu. Kalau dia terguncang maka pajak menurun, penerimaan pajak turun, karyawan bisa nanti kena PHK dan sebagainya, ya perekonomian akan berdampak juga di sektor real gitu ya. Nah jadi masyarakat itu perlu kalau misalnya ada orang yang nabung dolar itu ya nggak apa-apa juga kalau memang mau dipakai gitu. Misalnya saya nanti mau kuliah ke luar negeri gitu ya, perlu mata uang dolar, ya silahkan nabung dalam dolar. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah nggak usah sok-sokan investasi dolar, beli tabungan dolar dan sebagainya gitu kan. Nah untuk pebisnis ini kan ya kalau bisa ya ini bisnis besar ya kan, tentu saja ya kurangi utang yang berbasis dolar gitu kan, untuk karena berbahaya ketika dalam kondisi saat ini gitu. Kadang kan memang bukan ingin ya, bukan ingin utang dalam bentuk dolar, tapi misalnya
ketika bisnis itu kan punya transaksi dengan luar negeri. Nah, transaksinya dalam dolar, ya udah kita kan mau nggak mau kan perlu dolar untuk transaksi itu. Nah, jadi pembiayaannya dalam bentuk dolar. Itu kan yang sering terjadi gitu. Nah, untuk pemerintah, kondisi politik yang tidak menentu itu berbahaya. Berbahayanya tadi investor was-was. Mau investasi enggak atau gimana. Kalau negara aman gitu ya, kondisi stabil dan sebagainya, itu investor ya mau berinvestasi gitu. Tapi kalau penuh ketidakpastian, meskipun saham sendiri itu kan juga ada risiko ketidakpastian ya, tapi ketika ya ketidakpastiannya itu tidak terukur gitu kan, ya tetap investor tuh akan rasional kan, dia akan cari cabut uangnya dari Indonesia gitu. Nah, maka kondisi keamanan dan kondisi politik yang baik itu juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi gitu ya. Jadi saling terkait semuanya itu gitu. Ekonomi makro, sektor real itu terkait dari tadi sisi bisnis ya, kemudian terkait juga dari sisi kondisi politik dan keamanannya gitu ya. Nah, kalau misalnya rupiah khawatir nih, rupiah melemah. Nah, makanya kita gimana biar aman gitu ya. IHSG melemah turun terus, gimana ya biar aman gitu. Biasanya ada satu instrumen yang dia disebut safe haven gitu ya. Jadi pengaman. Nah, pengaman investasi. Apa itu, Adik? Safe haven? Pengaman investasi biasanya apa? Nah, biasanya orang tuh investasi di pengamannya itu emas. Nah, gitu. Bukan berarti emas itu tidak pasti untung terus, enggak. Karena dia pasti sama juga naik turunnya, tapi dia itu sifatnya safe haven atau pengaman gitu loh. Ketika kondisi krisis tuh harga emas biasanya naik gitu. Jadi kan kondisi krisis sebenarnya itu harga emas naik. Tapi kalau udah kondisi stabil, emas itu cenderung turun, tapi nggak separah itu turunnya. Karena kan gini, kalau kita baca berita itu pemerintah Cina, Bank Sentral Cina dan sebagainya itu beli emas gitu loh, banyak-banyak gitu. Di Kanada beli emas gitu, jadi tetap laku aja gitu, nggak akan turun nilainya. Maka kalau dari sisi investor gimana kira-kira, Adik? Kalau untuk sisi investor gitu ya, investor Gen Z ya, saya kan Gen Z gitu ya, kelahiran tahun 2003, masih muda dong ya kan. Jadi untuk generasi muda, khususnya di sekitaran Padang Sidimpuan lah gitu, investasi itu nggak seseram itu kok. Jadi kita masih bisa berinvestasi, tetapi dengan dia investasinya itu yang pakai ilmu, yang gimana sih. Jangan hanya kita tertarik dengan keuntungan yang dilebih-lebihkan seperti yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya, investasi bodong dengan keuntungan sekian. Jadi banyak masyarakat tertarik untuk hal itu, tetapi mereka tidak sadar bahwasanya itu adalah investasi yang ilegal gitu loh. Jadi untuk Gen Z, mari kita biar di tahun 2045 kita menjadi Indonesia emas, ya kan? Karena di situ kita yang megang gitu loh, mungkin itu aja. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Utari MCHD MM dan juga Kak Ade Esa Fitri Nasution ya atas ilmu dan analisisnya yang sangat bermanfaat. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih memahami pergerakan IHSG dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk seluruh pendengar setia kami, karena talk show bersama dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan hadir setiap Rabu malam pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan, tapi mungkin ini terakhir di bulan Ramadan. Jadi di bulan depan masuk di April sudah kembali di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan negara selalu mengikuti di 105 FM untuk diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Sekian terus, saya Arjinanda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati program Night with Us bersama Rawa FM. Alhamdulillah. Gimana, seru? Bang, boleh foto nggak? Boleh. Oke, foto dulu.